disiapkan adalah jangan lupa dulu ya. Alat dan bahannya yang disiapkan adalah kaki ya, mesti ya. Nah ini ya, kaki, ada hand wrap begini, ada hand wrap, bengkok, kok berisi APD handscoon, ini alkohol swab, sphygmomanometer, air raksa, tensimeter, stetoskop monokuler ya, yang cabangnya 2 tahu itu binokuler. Nanti kalau ujian pakai yang cabang 2. Terus termometer air raksa, kalau ada termometer air raksa masih kita punya ya pakai ini ya. Tapi di luar sudah ini bahkan sudah malah canggih, tinggal ya termogan kayak di mall-mall ya. Terus di luar ini ada buku tulis ya, kan buat nyatet hasilnya, arloji buat menghitung ya. Pakai masker ya, PD-nya handscoon sama masker. Kalau nggak kelihatan di sana boleh mendekat, boleh ya. Ya, tapi ini kelihatan apa enggak di sini soalnya. Sama, saya sudah siapkan alat. Kita salam terapeutik. Tok tok tok. Permisi Bu. Ya, assalamualaikum. Nah, duduk ya, mendekatlah. Sudah, permisi Bu, perkenalkan saya Sister Kusnul, saya jaga pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ibu cek identitas pasien ya. Ibu namanya siapa? Sambil melihat gelang pasien ya. Nomor tanggal lahirnya? Tanggal saya 10 Agustus. Ya. Bagaimana keadaannya hari ini Bu? Sudah sarapan tadi? Sudah. Baik, saya hari ini ditugaskan untuk mengukur tanda-tanda vital Ibu ya. Jadi nanti Ibu saya ukur meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan nadi, suhu dan pernapasan. Tujuan dilakukan tindakan ini agar mengetahui nilai tekanan darah, nadi dan pernapasan dan suhu, apakah normal atau tidak. Menanyakan kesediaan ke pasien. Bagaimana Ibu? Ibu apakah bersedia? Ya, baik, kalau bersedia mohon izin saya akan mempersiapkan alatnya. Mempersiapkan alat, mendekatkan alat ke dekat pasien. Kemudian persiapan lingkungan, tutup sketsel, nyalakan lampu, atur ya AC, merasa kedinginan atau masih kepanasan sedikit karena baru nyala ya. Kemudian kita cuci tangan. Masih ingat cuci tangannya? Ya. Cuci tangan jangan di depan pasien. Bagaimana? Bunyi tangannya, sela-sela jari, mengunci, lalu memutar ibu jari, lalu menguncup. Kemudian pakai APD, masker, ya. Terus handscoon. Kemudian pertama adalah Ibu sudah siap, saya lakukan tindakannya. Baik, pertama saya akan mau mengukur pemeriksaan suhu dulu. Ambil termometer air raksa. Tisu ini belum? Enggak ada. Oh, tisu nih. Tapi satu ya enggak ada. Mengecek air raksa, mengecek suhu pada termometer 35. Kalau ini sudah 35. Kalau belum, diturunkan. Cara nurunkannya itu adalah pegangnya begini, ya.
Kemudian posisi depan sama belakang nggak boleh ada benda. Takutnya pada saat menghentakkan gini itu terbentur, pecah karena ini terbuat dari kaca. Ya. Nah, seperti ini. Cara menurunkan dengan yang keras hentaknya. Ya. Kebetulan ini sudah turun. Kalau sudah turun pakai kapas saja ambilkan, Mbak. Dukut dewe lho. Ini tisu ya. Nah, pertama adalah mengecek aksila pasien. Aksila adalah ketiak. Ketiak. Permisi Ibu, saya mau mengecek aksila pasien ketiak Ibu. Mohon maaf sebelumnya dibantu untuk membuka kancing bajunya. Dibuka sendiri apa saya bantu? Ya. Yang atas. Kemudian udah Pak semua atas saja. Nah, mengecek ketiak pasien, ternyata ketiak pasien basah, mengeringkan. Diusap dengan tisu, buang di bengkok, menaruh termometer ke ketiak pasien. Ibu, ini saya taruh ke ketiak Ibu. Saya taruh apa Ibu? Taruh sendiri. Ya. Kalau pasiennya mau naruh sendiri dipastikan. Ibu, kalau mau naruh sendiri, ujungnya harus posisi di tengah ketiak ya. Tuh, permisi ya Bu. Posisi silangkan lengan pasien. Ibu, posisikan ya. Seperti ini selama sampai 10 menit. Ya. Tahan seperti ini ya Bu. Baik, berikutnya saya akan mengukur tekanan darah. Saya pinjam atau gini. Mengukur tekanan darah. Pertama adalah sing-singkan lengan baju pasien. Ini ya Bu, saya mau mengukur tekanan darah Ibu. Sing-singkan lengan baju pasien. Posisikan lengan ke atas seperti ini. Kemudian ambil sphygmomanometer. Nah, sejajar dengan lengan. Kemudian buka sphygmomanometer, ya. Kemudian on-kan, ini di-on-kan, ya. Ini di-on-kan, ya. Tulisannya on, ya. Kalau ini on, ya. Mana Bu? Bu enggak. Kalau ke bawah on. Kalau ke kanan on, ya. Kalau ke kiri off. Kalau ke ini on, ya. Kalau sudah pasang manset, loh, air aksanya sudah lepas ini. Sekarang masang manset, enggak boleh bro, enggak boleh selangnya buleti. Oh buleti rek. Ya. Nah, kemudian pasang manset, posisikan mereknya di atas lengan, ya. Ini sih ya Bu. Pasang manset lah. Raba nadi atasnya ya, 2 jari masang manset itu. Kemudian kita rubet enggak. Prinsip memasang manset tidak terlalu longgar atau kencang. Luruskan posisi, luruskan. Nah, kalau selangnya nggak boleh nekuk-nekuk. Kemudian ambil stetoskop. Kayaknya rusak ini. Pinjam stetoskop mau Siti. Nggak bisa. Diafragma tidak ono. Belum di Nyalakan stetoskop. Taruh ini apa namanya? Diafragma stetoskop di arteri brachialis. Kemudian tangan kanan pegang skrup, tutup skrup. Tangan kiri
pegang rabana di alis, mata melihat air raksa. Nah, pompa perlahan sampai tidak teraba. 110 tambah 20, berarti pompanya saya 130 ya, sampai 140. Kemudian tangan pindah ke bagian stetoskop, turunkan dan dengarkan. Ini siapa? Ke sini, Mak. 110/80. Dengarkan suara sistol dan diastol. 110/80 normal ya Bu. Kemudian intinya sampai 0 ya raksanya. Pastikan manset tidak ada gelembung udara. Lepas manset. Nah, ini nggak boleh ada gelembung. Sebelum masang pun nggak boleh ada gelembung juga. Rapikan manset. Ya. Tutup dengan caranya adalah me-off-kan dulu. Ya. Jadi menutup itu membalekno kudu off, nek gak ngono pecah raksai. Nah, sampai rapat gini. Kalau kamu raksanya buka on tadi pecah, ya. Ingat akan ganti ya. Alat yang kamu rusakkan itu ganti. Meskipun nggak ngaku, fokus juga mau praktek karek kelas opo. Ya. Mengambil, kembalikan stetoskop, merapikan pasien. Permisi ya Bu, saya rapikan ya bajunya. Ibu normal ya hasilnya. Kemudian mengambil termo. Permisi Bu, saya mau mengambil termo. Seret. Permisi. Membaca hasil termometer. Dirapikan bajunya Bu. Ya, dirapikan sendiri enggak apa-apa. Kemudian mengambil tisu kering, usap, kotor ya, buang di bengkok, tunjukkan ke penguji. Silakan Bu penguji, berapa ini Bu penguji? Kawan Keng. Wah, itu motor 7. Merah ini kan. Bukan, yang silver, yang abu-abu, yang di kuning. Kuning itu warna-warna. Gimana? Mana lihat 36. Koma. 36 koma. Kuningnya oh, 36 pas ini bukanya. Gitu. Di sini. Salah. Berapa ini? Fokuskan. Kurang fokus nih. Siapa? Ini kan. Silver, ini cemok yang pucuke. 36, 5. iya. Lihat. Oh, yang 5 itu lihat. Lurek, kaget tuh rek. Kok merah sing silver? Yang sing abu-abu. Silver aja dipegang. 36. Oh, jadi coba. Ya, ditunjukkan ke penguji. Setelah itu ambil alkohol swab. Waktu menunjukkan penguji dibasuh dengan tisu tok ya. Ambil dengan alkohol swab. Ya. Bersihkan 1 kali usap. Kemudian turunkan, dia belajar turunkan. Atas atas, ke sana, mundur. Sampai 35 terus. Aduh, amit yo. Maaf yo. Semangat. Wes turun nah. Iya. Oke. Kemudian turun. Dikembalikan ke tempat semula biar siap pakai. Setelah itu Ibu suhunya 36,5 normal ya Bu. Kemudian saya akan melanjutkan pengukurannya, yaitu saya akan mengukur nadi dan pernafasan.
Tangan kiri pegang arloji, tangan kanan pegang nadi. Posisi nadinya bisa lurus gini tangannya atau nempel terus gini. Wes sembarang, Bu, enggak kayak batasan. Dua-dua pilih salah satu ya. Oh, saya suka gini. Ya, lebih leluasa. Kalau gini kan menekan perutnya pasien ya. Kemudian cara menghitung nadi, dengarkan. Cara menghitung nadi itu adalah lihat detik yang cepat, ya. Detik yang harus dilawan telu sejarume rek. Cilik, panjang, ambek sing detik cepet. Belajar Nancy nanti nak. Rungono iki dhisik. Nduk. Kok iya nggak acara dhewe ya? Me tak HP-ne tak jupuk tambahan. Ayo Mbak, kak melok lah. Kok yo diem tok ae. Disalahno gurune. Jarum yang paling cepat jalannya itu namanya detik ya. Detik itu 1 menit itu berapa detik sih? 60. Berarti Anda harus menghitung selama 1 menit. Berarti 60 detik. Ya, menghitung denyutnya. Ingat di PPT kemarin kamu mengukur nadi itu mencari irama. Ya. Jadi waktu meraba nadinya pasien itu piye iramanya? Gimana iramanya? Reguler apa irreguler? Kalau iramanya reguler, teratur, dut itu namanya teratur atau irreguler. Itu boleh dengan cara cepat hitungnya. Bagaimana Bu cara cepat? Jadi Bu Gusnul akan hanya menghitung 15 detik saja. Hasilnya berapa dikalikan 4. Tapi ada syaratnya. Kalau dengan cara cepat harus teratur, harus iramanya reguler. Yang dikatakan irama irreguler itu yang tidak teratur. Dut ya. Jadi tidak seimbang, tidak serasi, tidak konstan ya iramanya. Ya, kayak lagu itu loh, iramanya tidak konstan. Ya. Jadi kalau itu harus 1 menit full. Jadi waktu meraba kita pastikan dulu iramanya reguler atau tidak. Kalau sudah tahu sudah wis nemokno nadine, baru kita cek arloji. Mulai memudahkan, biasanya jarumnya angka 6, 12 ya, biar mudah mengingat. Nanti berhenti. Saya tadi menghitungnya mulai angka berapa kan gitu. Contoh 12, 1 menit full berarti sampai 12 lagi. Kalau saya pakai cara cepat 15 detik berarti 12 sampai 3. Paham tak Kak? Nah, gitu ya. Oke. Iramanya teratur. Terus kekuatannya kuat. Tinggal cari frekuensinya. Frekuensi itu menghitung. Saya sampai 3, nggak harus nunggu ini rolas rek, paham? Ya, detiknya nggak nunggu angka 12. Sekiranya mudah diingat, saya saya pakai pedomannya 6, 12, 9, ya 3 ya segede-gede gitu. Sing siku-siku pojok-pojok. Nah, itu biar mudah. Ya. Ngenteni sampe meneh lah suwene Mbak iki oleh ngitung. Ya, mulai menghitung saya. Saya menghitungnya 15 detik. Dapatnya 19 kali. Berarti dikalikan 4. Berapa? 76 ya. Yaitu nadinya 76 kali per menit. Caranya tadi ya, cari dulu nadinya, bagaimana iramanya, bagaimana kekuatannya. Kalau sudah nemu, pakai cara cepat atau 1 menit full sakarepmu. Tapi pertama kamu harus belajar 1 menit dulu aja, biar peka dengan denyut nadi. Cek kenal dhisik.
Setelah itu lihat jam. Cari jarum yang sekiranya mudah diingat kapan balik meneng. Ya, mulai dan akhirnya. Wes mulai. Oh tadi 9, wes. Nggak usah lihat ini terus. Sekarang proses menghitung. 1 2 3 4 5 6. Sekiranya sudah selesai, lihat lagi. Jadi jangan delok ngene, delok akhirnya kamu menghitung detik aneh di kene. Keliru ya. Paham? Gitu caranya. Kemudian lanjut saya pernafasan. Menghitung pernafasan tidak boleh bilang ke pasien. Sehingga tadi izinnya adalah ibu, saya maka menghitung nadi dan pernafasan, lanjut gitu ngomongnya. Ya. Kemudian cara menghitung pernafasan sama iramanya teratur enggak? Kalau teratur kita pakai cara cepat. Bagaimana Bu kalau pernafasan cara cepatnya? Pakainya 30 detik. Kalau 30 detik saya hitungnya berarti dikalikan berapa? 2. Ya. Lihatnya apa? Perut atau dada. Waktu atas ngembang, waktu turun ngempis. Itu namanya 1 kali sih. Atas bawah 1, atas bawah 2, atas bawah gitu ya. Oke, mulai menghitung. Sebelas 22. Normalnya 16 sampai 22. Yang nadi 60 sampai 100. Nadi 60 sampai 100 kurang dari normal bradikardi, lebih dari normal takikardi. Ya. Suhu 36 sampai 37,5. Kurang dari normal hipotermi, lebih dari 37,5 hipertermi. Pernafasan 16 sampai 22. Kurang dari normal namanya bradypneu. Lebih dari normal tachypneu. Yang tensi nanti tak info aja ya, tak share ya. Risknya, kalau tensi itu ada nilai sesuai umur. Tak mungkin Anda menghafal umur ya. Tuh. Oke Ibu, nadinya 76 kali per menit. Pernafasannya 22 kali per menit. Itu semua masih dalam rentang normal. Iya Bu. Terus mengembalikan pasien, merapikan pasien, merapikan alat. Ya. Kemudian lepas APD. Cara melepas APD. Ya. Cuci tangan. Kemudian Ibu sudah selesai tindakannya. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Mbak, normal semua. Kan was-was nek dhuwur ya, mikir. Baik Ibu, kalau ada apa-apa saya di kantor perawat ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Kemudian mendokumentasikan. Seperti tensi ya, dilanjutkan ya. Tanggal, jam, pemeriksaan TTP ya, TD, nadi, suhu, RR gitu ya. Disingkat aja N, RR, respiration rate ya, suhu bisa S bisa SH, suhu. Udah ya, tinggal itu aja kan, 3 ya. Kemarin kan TD gitu ya. Jangan lupa satuannya, mmHg kali per menit ya, derajat Celcius, tangan dan nama terang. Lapor ke penguji. Habis dokumentasi, lapor ke penguji. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan tanda tangan vital pada tanggal, jam, dengan pasien, dengan hasil, diakhiri dengan tanda tangan dan nama terang. Itu ya. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan alurnya SOP TTV?